Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sana dimanapun berada, ketemu lagi di channel Kampung kita. Kali ini di sana kita berada di Pertasop Moroai, tepatnya di titik 0 Jalan Baru Moroai Alan Panjang. Kali ini kita akan mencoba telusuri jalan baru ini dari Moroai. Hari ini hari Minggu sana. Sekarang tepatnya jam 8.30 pagi, tanggal 29 Oktober 2023. Ini pertigaan ini kita belok kiri menuju Jalan Baru Moroai Alan Panjang sana. Yap, kayaknya pagi ini agak sepi, mungkin dikarenakan beberapa hari yang lalu itu sering hujan, jadi mungkin sanak kita di Manado yang mau datang sini agak khawatir juga datang ke sini. Tapi alhamdulillah pagi ini cuaca sangat cerah sekali, tidak hujan juga sana, dan kayaknya jalan insya Allah tidak licin hari ini. Dan kita baru sekarang melintas di depan proyek PLTM Nagari Moroai sana, PLTM Bayang Nyalo ya. Nah, dari sini kita akan menempuh jalan aspal ini sepanjang 2,3 km sana. Panjang jalan ini sekitar Jalan Moroai Alan Panjang itu dari Nagari Moroai sampai ke Simpang Tanjungan Nampe yang ada di Kebun Teh itu sekitar lebih kurang 23 km sana. Dan jalan aspal ini itu berjarak dari Pertasop tadi itu berjarak 2,3 km. Kemudian setelah itu kita akan melewati jembatan Batu Ampasirah. Itu kita nanjak di tanjakan Gandum sampai res area 1 itu berjarak sekitar 1,5 km sana. Tanjakannya lumayan tinggi juga sana, ya. Tanjakan Bukit Gandum ini dari bawah sampai ke puncak Bukit Gandum itu sekitar 1 km, dan sampai ke res area 1 panorama satunya itu berjarak 1,5 meter dari batas aspal, ditandai dengan jembatan Batu Ampasirah. Kemudian dari panorama 1 menuju panorama 2 itu udah mulai agak nanjak, karena perjalanan sesungguhnya dimulai dari sana karena jalan akan sedikit lebih sempit dan belum selesai di trap sana. Jadi dari panorama dari rest area 1 kita akan menempuh jalan datar sekitar ya lebih kurang 300 meter. Kemudian setelah itu kita akan mulai nanjak ke rest area 2. Kemudian dari rest area 2 nanjak juga ke rest area 3. Biasanya dari rest area 2 ke rest area 3 ini biasanya tanjakannya agak licin sana, khususnya kalau hari hujan. Tapi kayaknya sekarang tidak akan licin sana. Kemudian dari rest area 3 dari Kayu Kale, rest area 3 ini ketemu juga dengan Kayu Kale sana. Kemudian dari rest area 3 nanjak, dan ini tanjakan yang paling ya bisa dibilang paling ekstrim dan paling banyak kejadiannya di sini sana. Ada yang jatuh, ada yang kepleset. Itu semuanya disebabkan bukan hanya karena jalan yang sudut kemiringannya lumayan tinggi, tapi pada umumnya disebabkan karena kelalaian dari pengendara biasanya sana. Yaitu karena pengendara ridernya terlalu memaksakan dari bawah, boncengan 2 orang, jadi sementara motor tidak kuat untuk nanjak di sana. Kemudian yang kedua karena jalan yang agak licin, kalau hujan dan kalau panas itu biasanya akan banyak abunya sana dan berdebu. Jadi lumayan licin juga. Tipsnya di sana, kalau sana nanjak di sana itu harus hati-hati, kemudian pastikan pengereman oke, kendaraan oke, dan kalau tidak sanggup 2 boncengan maka harus jalan kaki salah satunya sana. Kemudian kalau tidak bisa nanjak juga terpaksa didorong. Dan biasanya di sana kalau di sana tidak sanggup itu bisa minta bantuan ke rekan-rekan kami, saudara kami yang ada di tanjakan rest area 4 di Kayu 2 itu sana. Sampai ke rest area 4. Di rest area 4 sana bisa minum kopi, ada warungnya sana, ada kopi, gorengan, kemudian juga ada mie dan makanan ringan lainnya sana. Dan itu berjarak dari jembatan Batu Ampasirah itu sekitar 2,3 km sana. Yang nanjak itu lebih kurang ya sekitar 800 meter sana, ya lebih kurang ya 800 meter, sekitar 1 kilo lah sana dari bawah, dari rest area dari rest area 1. Yap, sana. Nih, selamat berpetualang. Kayaknya hari ini agak kosong, tidak banyak yang datang. Mungkin masih khawatir kalau hari ini licin. Sementara ya beginilah sana keadaannya.
hari ini lumayan cerah, jadi insya Allah aman. Ini kita bareng teman kita tepat berada di jembatan Batu Ampah Sirah. Kita akan nanjak dari sini, nanjak sampai ke puncak Batu Ampah, ke puncak Bukit Gandum sana, itu sekitar lebih kurang 1 kilo. Kemudian yang beberapa hari yang lalu yang terjadi longsor itu berjarak dari sini sekitar 700 meter, itu di turunan Bukit Gandum sana. Dan sepertinya hari ini udah bisa dilewati. Pagi ini terlihat hanya kita berdua aja yang nanjak. Mungkin saudara-saudara kita sana-sana mungkin yang mau datang ke sini mungkin menunggu agak siang baru berangkat. Karena pagi ini kita berangkat sekitar jam setengah 9, 8.30 pagi sana, tadi dari Pertasamurai. Dan hari ini kita akan coba perjalanannya dari sini sampai ke ujung jalan yang ada di Alang Panjang, tepatnya di Simpang Negari, Simpang Tanjung Nanampe. Nah, sekarang dari jembatan Batu Ampah Sirah itu sudah berjarak sekitar 400 meter kalau nggak salah sana sampai di sini. Ini lumayan tinggi, udah di trap sekitar, diturunkan bawah itu sekitar 20 dari 18 sampai 20 meter sana. Yang kemarin longsornya di sebelah sini sana. Mudah-mudahan hari ini udah bisa lewat. Kalau udah bisa lewat atau tidak atau gimana hari ini sana, kita akan cek dulu. Nggak bisa lewat. Kayaknya belum bisa lewat, man. Aduh. Ya, petualangan sesungguhnya kayaknya hari ini dimulai dari sini sana. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Ada. Oke, dari sini sana, dari titik longsor ini kita lanjutkan perjalanan menuju puncak Bukit Gandum. Ya, kita lanjut perjalanan. Sekarang kita dapat berada di hampir di puncak Bukit Gandum sana. Alhamdulillah sejauh ini masih lancar, di sini masih aman. Cuma karena ada beberapa titik aja, tadi di bawah ada 2 titik yang memang longsor, namun bisa dilewati dengan kendaraan roda 2 sana. Kalau dengan kendaraan roda 4 kayaknya agak beresiko, agak susah. Sepertinya ini bagian yang longsornya sana. Ini bagian yang longsornya ke bawah ke sana. Yap, ini ada lagi longsor. Ini ada longsor lagi sana. Namun bisa dilewati di sebelah kanannya sana. Ini di puncak Bukit Gandum. Aduh. Seperti inilah gemuruhnya yang kemarin sana ketika kita di bawah waktu hari Kamis. Jadi memang bagian sana yang datang ke jalan baru ini tidak disarankan untuk melakukan perjalanan di musim penghujan, karena memang daerah ini memang sangat rawan sekali longsor sana. Ini udah di tadi itu titik ketiga, yang ini titik keempat. Ini di rest area 1. Dari rest area 1-nya sana.
lanjut dari rest area 1 ini kita menuju rest area 2. Yang ini masih aman, tidak ada yang longsor di bagian sini. Ini rest area 1 tadi. Kemudian kita akan mulai nanjak di sini. Ini mulai nanjak ke atas. Kayaknya hari ini akan lancar, tidak Nah, ini di menanjakan di rest area 2 sana. Jauh ini aman, insyaallah. Nah, ini lancar, aman. Ini di rest area 2 sejauh ini aman, terkendali. Ini rest area 2 aman dan masih kosong juga, nggak ada orang sini sana. Kita lanjut ke rest area 3. Di sini tidak ada yang longsor. Wah, aman. Kita lanjut di rest area 3. Biasanya yang paling di sini tuh di bagian sini sana. Tapi kayaknya hari ini karena cuaca cukup cerah, jadi lancar. Ini di rest area 3 di Kayu Kale. Di Kayu Kale juga aman, lancar sana. Jauh ini aman. Kita lanjut ke rest area 4. Ya, di sini kejadiannya ada waktu itu motor yang jatuh, mobil juga ada yang miring, dan waktu itu ada beberapa hari Senin yang lalu sana itu ada yang orang yang jatuh ke bawah sini sana. Itu karena kan mungkin nggak bisa nanjak, dan ketika nanjak itu dia boncengan jatuh ke bawah sana sekitar 30 meter ke bawah. Dan ini di rest area 4 lancar, sejauh ini aman, tidak ada kendala. Ini kita sampai di rest area 4. Ini aman, terkendali. Sejauh ini oke. Ini oke, aman. Nah, oke, sana kita udah sampai di rest area 4 Jalan Baru Murai Alahan Panjang, tanggal 29 Oktober 2023, hari Minggu. Yap, dari rest area 4 kita lanjutkan perjalanan menuju rest area 5 sana. Dan setelah ini masih ada tanjakan lagi sana, yaitu di rest area 5. Tanjakannya lumayan tinggi, tapi lebih beresiko sih yang di rest area 4. Kalau yang ini udah bisa dibilang aman sana. Nih tanjakannya. Tanjakan di rest area 5. Ada lagi. Aman. Aujung loncana. Ya. Ini rest area 5, ini rest area 6. Kita lanjut menuju rest area 7 yang ada di Kampung Minuang sana. Hari ini tidak banyak yang melintas, mungkin karena khawatir dengan cuaca dan longsor kemarin sana.
Dan kemungkinan yang jalan yang kami lalui sekarang ini sana akan diturunkan lagi nanti, mungkin di trap lagi, jadi lebih landai. Karena yang ini belum dikerjakan kayak sana, karena batas itu pengerjaan di ujung sana di Kampung Benuang ini. Ya. Nah ini batasnya sana. Kalau yang ini udah dikerjakan, udah aman, udah di trap. Sementara yang itu belum. Jadi kemungkinan yang itu akan sama tingginya dengan yang ini nanti sana. Kita langsung saja menuju rest area. Ya, kita akan menuju rest area 7 di Kampung Benuang. Yang ini Kampung Benuangnya sana. Jadi kampung ini adalah kampung yang udah lama ditinggal, itu karena penduduk setempatnya mengikuti transmigrasi lokal. Bang, kate lu, ayo nanti lo, kajang ujung lo talo. Ya, ini di rest area 7 dan kita melewati puncak Benuang ini ke bawah dan kita menuju ke sana-sana. Dan jadi kampung ini lumayan banyak dulu penduduknya, tapi mereka mengikuti transmigrasi lokal karena memang terisolir. Mereka ikuti transmigrasi lokal tahun 96-97 sana. Yang di sebelah kiri kita ini ada dulu banyak rumah dan ada masjid juga. Dan ini rumah Kampung Benuangnya ini. Dan udah ada pamfletnya juga sana. Jadi dari sini sana di Kampung Benuang ini kita menuju ke batas jalan aspal yang ada di Saripayang. Sejauh ini perjalanan cukup lancar, cuma ada kendala sedikit aja di tanjakan Bukit Gandum. Lebihnya aman sampai di sini, nggak ada longsor. Jauh ini di sini aman sana. Dan ini udah mulai dingin di sini karena memang udah nuansa dari alam panjang yang sana. Ini kita melintas di Kampung Benuang. Kalau yang ini jalannya udah bagus sekali sana. Mungkin tinggal pengerasan saja dan kemudian pengaspalan. Dan kemungkinan pengaspalan ini tahun 2024. Bagi di sana kami yang memiliki info lebih lanjut dan lebih lengkap tentang kapan pembangunan ini akan dilanjutkan, bisa berbagi di kolom komentar sana. Ya, bagi di sana kami dimanapun berada, beginilah kondisi dari Jalan Baru, Jalan Morai Alaan Panjang hari ini tanggal 29 Oktober 2023 sana. Ya, hari ini hanya kita berdua aja yang melintas baru kelihatannya, dan tadi kita lihat ada beberapa orang yang dari arah Alaan Panjang menuju ke sisi selatan sana. Karena mungkin mereka khawatir dengan keadaan longsor yang memang terjadi longsor di Gandung. Yang untuk di sini udah aman. Ntar lagi kita akan melewati Letterway yang ada air terjunnya sana di Saripayang, Jalan Baru Morai Alaan Panjang, jalan penghubung Kabupaten Selatan menuju Kabupaten Solok sana. Di sini alhamdulillah lancar. Ini lancar di sini sana.
Ya, lumayan lancar di sini sana. Kecepatan kendaraan kita sekitar 30 km per jam. Karena kalau terlalu ngebut bisa juga sana, kalau sana yang udah pro mungkin. Tapi tidak disarankan untuk ngebut di sini karena kondisinya masih kerikil kayak gini sana, tanah ini. Jadi gampang terpleset, kecuali sana yang udah terbiasa bawa motor trail. Kontrabas oke. Tapi kalau motor metik kayak motor yang kami bawa ini akan cukup beresiko kalau ngebut di sini sana. Pada umumnya jalan dari arah Pesisir Selatan menuju ke arah Solo dari jalan baru ini pada umumnya itu nanjak. Sementara dari arah Kebun Teh dari arah Halang Panjang menuju Pesisir Selatan itu pada umumnya akan menuruni turunan panjang sana. Jauh ini di sini aman terkendali dan lancar juga, dan di sini tidak ada longsornya sana. Jauh ini aman sana. Ini baru kita berpapasan dengan orang yang kayaknya dari Halang Panjang. Ya, kayak dari Halang Panjang sana. Yang ini udah aman, udah ada kayaknya udah pengerasan di sebelah sini sana. Kita udah dekat dengan jalan dengan batas jalan aspalnya sana. Itu di ujung sana jalan aspalnya. Dan di sini juga tidak bisa ngebut karena kerikil seperti ini cukup licin. Bisa-bisa nanti bisa menggelinding sini sana. Kayak banyak yang dari arah Halang Panjang sana. Oh, ini di jembatan Akar Minian di sebelah sini. Ini dari arah Halang Panjang kayaknya menuju Pesisir Selatan. Dan ini batas jalan aspal sana. Alhamdulillah kita udah sampai di jalan penghujung jalan aspalnya yang dari arah Halang Panjang. Ujung jalan aspal kita bareng teman kita nih. Oke, lanjut, kita akan lanjut menuju ke Simpang Tanjung Nan Ampe. Ini kayaknya gerbang masuknya perbatasan dari Kabupaten Pesisir Selatan dengan Kabupaten Solo. Namun beberapa info yang kami dapat dari masyarakat setempat sebelumnya batas wilayah kabupatennya sebelumnya di arah Binuang itu sana. Tapi kan sekarang udah berubah atau gimana, kita nggak tahu juga sana. Kita akan lanjut. Ini kayaknya lagi pembuatan parit di sisi jalan. Ini penghujung jalannya. Dari sini ke arah Halang Panjang sana itu berjarak sekitar 12,4 km.
Ya, dari sini berjarak 12,4 km sana. Yap. Ya, barusan tadi kita berjumpa dengan sanak kita, sanak yang dari Pekanbaru beliau. Dia mau nyoba lewat mobil, pakai mobil ke sini. Tapi kayaknya agak terkendala di Bukit Gandum nanti karena memang longsor. Di perjalanan kita lanjutkan dari batas jalan aspal menuju ke arah Alan Panjangnya. Sekarang udah jam 10.30 karena kita tidak ngebut. Nah, dari sini bisa lebih gasnya dinaikkan sana karena jalannya udah aspal, udah bagus. Namun harus ekstra hati-hati juga karena jalannya berbelok seperti ini, turun naik sana. Setelah ini kita akan melintas di melintasi Cibadak. Ada sebuah masjid tua yang juga udah lama ditinggal sana karena memang masyarakat di sini mengikuti transmigrasi lokal tahun 1997, 96, 97 sana. Sebelah kanan kami ini sana, nih masjidnya sana, masjid tinggal tuh sana. Dan tanggal 8, kalau nggak salah 8 Oktober kemarin mereka mengadakan acara pulang Basamo. Dan memang pusat dari Sari Bayang itu di sini sana. Dan di sebelah sini kalau nggak salah dulu ada Balai Pemuda di sebelah sana. Yang di sebelah sini kayaknya kantor kepala desanya di sana. Ada lapangan voli ada sekitar sini. Dan ini kita akan melintas di tanjakan paling ekstrim yang ada di Jalan Moroi Alahan Panjang, yaitu tanjakan di Bukit Kapau. Ada sekitar 5 belokan sana dan cukup ekstrim sekali. Dan sana yang melewati ini harus ekstra hati-hati karena memang tanjakannya sangat tinggi sekali sana. Kemudian cukup beresiko karena biasanya tanah yang melewati sini, melewat di sini sana dari arah Alan Panjang karena turunan panjang itu biasanya kendaraan remnya cepat bermasalah karena panas. Jadi bagi sana yang datang ke sini usahakan aja lebih sering berhenti untuk mendinginkan rem daripada nanti banyak kejadian itu kendaraannya remnya blong dan akibatnya fatal. Ada yang jatuh di sini sana. Ini tanjakan Bukit Kapau yang berada setelah Kampung Sari Bayang sana. Ya, ini puncaknya. Ini puncak Bukit Kapau. Mereka kayaknya petualang dari arah ini mereka dari arah Alan Panjang menuju ke pesisir selatan. Sekarang kita di puncak Bukit Kapau. Dan setelah ini kita akan melewati jembatan, yaitu nama kecilnya Air Putih sana. Sejauh ini yang di sini aman.
jadi ya ikuti ya sana. Dan ada juga saudara kita yang ini jualan di sini lapak sana. Nah, mantap. Nah, ini. Nah, yang ditanyakan ini cukup hati-hati juga sana, karena beberapa minggu yang lalu juga ada yang lompat ke bawah sini sana, karena remnya belum. Jadi bagi sana yang datang ke sini, yang dari arah Halan Panjang khususnya, itu harap berhati-hati sekali, karena dari Kebun Teh ke bawah ini itu akan menuruni turunan panjang sekitar lebih kurang beberapa kilo sana, sekitar 2 kilo mungkin lebih kurang sana. Jadi harap berhati-hati sekali sana. Kita coba ukur dulu berapa. Ini tanjakannya lumayan panjang sini sana. Kita akan ukur dulu dari bawah tadi. Oke. Kita lanjut ke puncak sini sana. Dan ini tanjakan ini lumayan panjang di sana. Memang tidak terlalu tinggi, tapi cukup bikin mesin ngos-ngosan juga, dan bisa bikin rem panas, khususnya motor metik yang dari arahan panjang. Kalau yang dari arah Pesisir Selatan itu juga ngos-ngosan kan nanjak sini. Timnya jangan di sini sana, timnya jangan di motornya jangan dipaksa, santai saja sana. Ini kayaknya banyak yang dari arah panjang nih menuju ke Pesisir Selatan.
kembali sampai di di pertigaannya. Yang sebelah sini menuju kebun teh. Alhamdulillah sana kita udah sampai di sini. Tadi karena banyak berhenti juga sana, kita udah sampai di sini jam 10 kurang 15 menit. Kan cek speedo kita juga sana nih. Oke. Alhamdulillah sampai di sini sana. Jadi ini adalah pintu masuk dari Jalan Baru Ngurai Alan Panjang ke arah sini sana.